Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam keragaman flora fauna di Indonesia pada mata pelajaran IPAS ya, kelas 5. Ini kebetulan memakai buku Pupena jilid 5C pada halaman 123. Nah, langsung saja ke nomor yang pertama. Latihan kegiatan terbimbing 2. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar fauna yang ditemukan di Indonesia. Nah, ini fokusnya di bagian barat ya. Nah, identifikasi kalau kalian diminta untuk fauna di bagian barat itu ciri-cirinya adalah biasanya itu hewannya gede-gede, mamalia. Nah, mana yang hewannya besar-besar dan mamalia? 1, gajah. Kalau kita identifikasi satu persatu ya, ini komodo. Nah, ini fauna asli. Kanguru itu Indonesia Timur, ya, bagian timur ya. Nah, ini peralihan. Kemudian kalau yang ini cendrawasih Indonesia Timur, harimau Indonesia Barat, kerbau itu barat. Kemudian ini apa ini? Orang utan itu juga barat. Nah, ini kayaknya Indonesia Timur juga, ini kuda. Biasanya kan di Nusa Tenggara ini. Kuda Sumbawa ini, susu kuda liar itu biasanya kan yang bawa Sumbawa itu, atau Nusa Tenggara Timur. Bisa Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sorry. 2, Rafflesia arnoldi adalah bunga terbesar di dunia yang tumbuh di Indonesia. Bunganya hanya dapat mekar sempurna selama 1 minggu sebelum akhirnya layu dan mati. Rafflesia arnoldi termasuk flora yang langka sehingga dilindungi kelestariannya. Mengapa Rafflesia arnoldi sangat langka dan dilindungi? Nah, karena tanaman ini termasuk tanaman endemik. Itu 1. Yang kedua, kemungkinannya ini sekali mekar 1 minggu kemudian mati. Nah, itu yang kenapa dikatakan sangat langka dan dilindungi. Dan itu merupakan salah satu flora endemik ya. Endemik itu maksudnya hanya ditemukan di daerah tertentu saja. Jadi tidak semudah kita membiakkan dimanapun saja bisa, itu tidak. Itu karena floranya termasuk flora endemik. Itu di Bengkulu ya. Rafflesia arnoldi itu yang menemukan adalah Sir Thomas Stamford Raffles ya, Gubernur Jenderal Inggris waktu di Indonesia, waktu pada masa penjajahan. Kemudian di mana Rafflesia arnoldi dapat ditemukan di Indonesia? Itu di Bengkulu. Seperti yang saya katakan tadi. C. Apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi populasi Rafflesia arnoldi? Ya, tentunya adalah dengan tidak memburu tanaman tersebut. Jadi tidak serta-merta kita, wah, itu di Bengkulu, saya mau mengembangbiakkan, saya ambil. Nah, itu bukan seperti itu. Nah, kalau memang benar-benar karena di sini Rafflesia arnoldi itu adalah merupakan flora endemik, ya, hanya hidup di tempat tertentu, ya sudah. Tangkarkan saja di Bengkulu sana, atau kembang biakan saja di Bengkulu sana. Seperti itu. Lanjut, ini ada sebuah peta ya. Kemudian pertanyaannya di sini adalah apa nama pulau yang merupakan habitat dari burung kakak tua? Kakak tua ini kelihatan ini. Ya, Papua ini. Ini ya, Papua. Kakak tua. Kemudian di pulau apa saja kita dapat menemukan orang utan? Pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini di Kalimantan dan di Sumatera ini orang utan nih. Kemudian apa nama burung yang hidup endemik di Pulau Sulawesi? Nah, ini maleo ya. Burung maleo. Ya. Burung maleo. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Yang keempat, orangutan merupakan salah satu hewan asli dari Indonesia. Mereka tinggal di atas pohon dan memakan buah-buahan dan juga serangga kecil. Saat orangutan makan buah-buahan, mereka menjatuhkan bijinya di berbagai tempat dalam hutan sehingga membantu penyebaran tumbuhan di hutan. Orangutan termasuk satwa endemik yang terancam punah. Kita harus menjaga hutan yang menjadi habitatnya agar orangutan tidak punah. Mengapa orangutan terancam punah? Ya, karena salah satu penyebabnya ya. Salah satu penyebabnya adalah 1, populasinya berkurang. 2, habitatnya mulai terkikis ya, terdorong oleh
pemukiman manusia, pembabatan hutan untuk diganti lahan sawit. Nah, itu salah satu faktornya. Jadi orang hutan itu kan habitatnya di hutan liar belantara ya. Jadi kalau misalkan hutannya berkurang ya sudah. Ditambah lagi nanti reproduksinya orang hutan itu kan hampir mirip dengan manusia. Seperti itu. Kalau mengandung usia kehamilan hampir sama, jumlah kehamilan biasanya 1 janin saja. Jadi tidak seperti tikus. Kalau tikus kelinci itu kan 1 kali kelahiran bisa 8-12 ekor, iya kan? Seperti itu. Lanjut nomor 5. Amatilah gambar-gambar berikut, hubungkan gambar dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahan baku kosmetik ini dicontohkan. Ini apa saja tuh ini? Yang A, lidah buaya itu biasanya kalau anak saya sama istri saya itu biasanya sebelum keramas itu pakai lidah buaya dioles ke rambut. Nah, seperti itu. Coba yang kalau ini jelas buat obat-obatan ya ini ya. Ini kan jahe ini. Jahe itu untuk obat-obatan. Kemudian nah ini tebu. Tebu atau apa ini? Kok tebu? Ini kayaknya bambu deh. Nah, bambu itu untuk anyaman. Ya. Kemudian yang B ini lidah buaya untuk bahan baku kosmetik, betul. Kemudian kalau ini kapas bisa digunakan untuk sebagai bahan pakaian. Ya, clear. Lanjut, amati gambar di samping kebakaran hutan. Ini kayaknya bukan kebakaran hutan ini. Ini kayaknya kabut di hutan ya. Anggap aja ini udah bener deh gambarnya ya. Apa dampak negatif dari peristiwa pada gambar tersebut bagi keanekaragaman flora dan fauna? Nah, kalau ada kebakaran hutan itu pasti terdapat pengurangan jumlah keanekaragaman flora dan fauna. Pasti kan ada tumbuhannya mati yang terbakar. Pasti kan ada hewannya mati karena terbakar. Nah, dampak negatifnya adalah keanekaragamannya bisa berkurang. Habitatnya flora dan fauna hilang. Seperti itu. Bagaimana cara mencegah terjadinya peristiwa tersebut? Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya menjaga, jangan membuang puntung rokok di hutan, mencegah titik-titik api yang ada di hutan, bukan mencegah ya, menjaga, mempersiapkan mitigasi pada titik-titik api di hutan. Jadi kalau ada, itu titik api itu maksudnya titik di mana daerah tersebut itu rawan kebakaran. Nah, itu disediakan drainase perairan. Nah, itu salah satu untuk pencegahan. Ya. Oh ya, tadi yang 4B, 4C ini kurang ya. Mengapa orang hutan terancam punah? Tadi sudah, apa peran orang hutan dalam ekosistem hutan? Tadi perannya sudah dikatakan, mereka juga membantu persebaran atau perkembangan persebaran dari tanaman, karena dia sembari pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya itu sembari menjatuhkan biji, kemudian bijinya tumbuh di mana-mana. Nah, itu kan membantu persebaran tumbuhan. Nah, kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi orang hutan dan habitatnya? Dengan cara yaitu menjaga habitatnya, tidak mengusik keberadaannya dengan berbagai macam bisnis yang memungkinkan mengurangi jumlah luasan hutan. Contoh bisnis yang mengurangi jumlah luasan hutan itu contohnya apa? Bisnis properti. Dengan membuat pemukiman manusia. Bisnis kelapa sawit, membabat hutan kemudian dijadikan lahan pertanian kelapa sawit. Apalagi yang namanya kelapa sawit itu rakus air. Kelapa sawit itu dibandingkan tanaman hutan, dari sektor menyimpan cadangan airnya itu lebih bagus hutan. Kalau hutan itu menyimpan cadangan airnya banyak, tapi kalau sawit rakus sekali. Rakus air ya. Lanjut nomor 7.
Harimau Jawa adalah spesies harimau yang dulu ditemukan di Pulau Jawa. Harimau Jawa merupakan harimau terkecil di antara semua spesies harimau. Sayangnya harimau Jawa kini telah punah dan tidak ada lagi yang hidup di alam liar. Hal tersebut disebabkan oleh perburuan ilegal dan hilangnya habitat mereka akibat pembangunan dan pembukaan lahan pertanian. Nah, pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, mengapa harimau Jawa menjadi punah? Yaitu tadi, sudah diceritakan karena perburuan liar. Habitatnya berkurang karena terdesak oleh pemukiman warga dan juga pembabatan hutan untuk lahan pertanian. Ya kan? Apa yang dapat kita pelajari dari kepunahan harimau Jawa? Nah, yang kita pelajari adalah punahnya hewan tersebut dapat mempengaruhi rantai makanan yang ada di habitat tersebut. Jadi hewan-hewan yang biasa dimangsa harimau itu bisa merajalela. Contohnya babi rusa, tikus. Nah, itu kan merupakan makanan-makanan dari harimau. Harimau itu kan karnivora. Itu yang paling terasa itu kalau di hutan-hutan yang di Sumatera atau Kalimantan ya, yang biasa masih terganggu atau yang masih konflik dengan babi rusa ya. Itu biasanya kalau harimaunya udah punah, ya udah babi rusanya melonjak karena tidak ada yang memangsa babi rusa. Lanjut nomor 8. Di daerah pesisir pantai terdapat banyak pohon kelapa. Kelapa memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Apa saja manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Jelaskan. Itu kelapa itu dari ujung pohon sampai akarnya itu bermanfaat sekali, ya. Buah kelapanya bisa dijadikan air kelapanya itu bisa untuk minum, kelapanya bisa untuk santan dan aneka olahan lain, ya kan? Sabut kelapanya bisa untuk bahan bakar. Kemudian daunnya, tulang daunnya bisa untuk sapu lidi. Kemudian daun mudanya atau yang janurnya itu bisa untuk buat ketupat saat lebaran, ya kan? Kemudian batangnya bisa untuk bahan bangunan. Nah, itu semuanya manfaat, diambil dari manfaat kelapa. Lanjut nomor 9. Di Indonesia terdapat beragam jenis rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Negara kita bahkan sering disebut sebagai negeri rempah-rempah karena merupakan habitat dari tumbuhan penghasil rempah-rempah. Apa manfaat rempah-rempah bagi masyarakat Indonesia? Ya, rempah-rempah itu dapat digunakan sebagai bumbu penyedap masakan alami tanpa efek samping. Di samping itu, contohnya lada dan pala itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Itu alasan kenapa bangsa Eropa itu tertarik untuk ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Karena apa? Eropa itu iklimnya dingin, butuh kehangatan, mereka makanya mencari ke Indonesia, yaitu rempah-rempah untuk menghangatkan tubuhnya. Itulah latar belakang sebelum timbulnya kolonialisme atau penjajahan di Indonesia. Lanjut 10. Persebaran flora dan fauna di setiap pulau di Indonesia amat khas. Ada banyak jenis tumbuhan dan hewan endemik di Indonesia yang berarti mereka hanya dapat ditemukan di pulau atau wilayah tertentu. Adakah hewan endemik yang hanya ditemukan di daerah tempat tinggalmu? Nah, ini tergantung ya. Contoh hewan endemik itu komodo. Komodo hanya ditemukan di pulau Komodo. Atau burung maleo hanya bisa ditemukan di Sulawesi, ya kan? Kemudian orangutan itu di pulau Kalimantan dan pulau Sumatera. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu contoh fauna atau hewan endemik. Bagaimana masyarakat dan pemerintah setempat berupaya melestarikan jenis dan habitat flora atau fauna tersebut? Nah, umumnya di BKSDA ya biasanya. Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, itu nama BKSDA yang biasanya mengurusi untuk baik hutan, kemudian dan di dalam apapun yang ada di dalamnya, baik flora maupun fauna yang dilindungi. Biasanya seperti itu. Jadi usaha melestarikan jenis habitat flora fauna tersebut dengan cara apa? Dengan cara membuat taman nasional, ya, atau tempat-tempat penangkaran. Jadi yang sekiranya langka dan hampir punah itu dibuat tempat penangkaran. Lanjut, jelaskan manfaat dari melestarikan flora fauna di Indonesia. Ya, agar lestari, agar anak cucu kita juga bisa menikmati, ya, tanaman maupun hewan yang ada saat ini. Semoga
di masa yang akan datang itu tetap ada. Dan anak cucu kita juga bisa menikmati, tahu, oh dulu ada orang utan, sekarang saya tahu orang utan. Anak cucu kita ke depan juga tahu orang utan. Seperti itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.